Priscilla Faustin Santoso dari kelas 10 MIPA SMA BPK Penabur, Tasikmalaya. Hari ini saya akan membawakan cerita yang bertema Menang Melawan Godaan, diambil dari Kejadian pasal 39. Teman-teman, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun ini membawa tekanan bagi semua orang. Bahkan beberapa bulan belakangan, tekanan ini semakin dirasakan oleh semuanya. Naiknya harga-harga barang, kelangkaan minyak sayur, dan masih banyak lagi. Semua ini semakin menghimpit kehidupan kita. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Misalnya, orang menjadi mudah bersungut-sungut, kecewa, putus asa, tergoda pada tindakan kejahatan. Bahkan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik seringkali kita lakukan, padahalnya sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Sebagai anak Tuhan, sudah seharusnya kita menanggapi tekanan-tekanan yang ada dengan sikap-sikap positif, seperti yang dapat kita contoh dari sikap Yusuf. Yusuf sudah berumur 17 tahun. Yakub ayahnya lebih menyayangi Yusuf dari anak-anak yang lain, sebab Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Saudara-saudara Yusuf melihat ayahnya lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. Mereka pun membencinya. Bahkan mereka tega melakukan tindakan keji kepada Yusuf, yaitu membuang dan menjualnya. Kemudian, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Midian dengan harga 20 sikal perak. Oleh orang Midian itu, Yusuf kembali dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun di Mesir. Maka tinggallah ia di rumah tuannya itu. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya, dan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Potifar mempunyai seorang istri, tapi perilakunya tidak baik. Dari hari ke hari, perempuan itu terus membujuk Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf tetap menolaknya, karena perempuan itu adalah istri tuannya. Yusuf juga takut untuk berbuat dosa di hadapan Allah. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Tetapi Yusuf meninggalkan baju di tangan perempuan itu. Ia pun lari keluar. Ketika dilihat oleh perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan baju di tangannya dan lari keluar, maka dipanggillah seisi rumah itu. Ia pun berkata, "Lihat, orang ini mendekati aku untuk membujukku supaya tidur dengannya. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, lalu ia lari keluar." Perkataan ini juga disampaikan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarah Potifar. Kemudian Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara itu. Sehingga kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuflah yang mengurusnya. Tuhan senantiasa menyertai dia, sehingga apa yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Teman-teman, dari cerita di atas dapat kita lihat beberapa teladan, yaitu yang pertama, Tuhan yang membuat pekerjaan Yusuf selalu berhasil. Dalam Kejadian 39 ayat 2-3, Yusuf menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang selalu hadir dalam hidupnya setelah dia dijual ke Mesir. Sehingga Tuhan memberkati rumah orang Mesir ini karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang ada di ladang. Yang kedua, Yusuf sangat menghargai tuannya Potifar dan takut kepada Tuhan. Kejadian 39 ayat 8-9. Ia menerima statusnya sebagai budak. Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh di rumah Potifar.
benar-benar membantu menciptakan kesejahteraan di rumah tuannya. Ketika istri Potifar mencoba merayu Yusuf, ia memilih untuk menghindar. Ia menyadari bahwa dirinya harus benar-benar menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah memilih untuk tidak terjerumus dalam godaan. Ada ujian integritas yang sangat sulit. Sekian cerita singkat dari saya, semoga dapat menjadi berkat dan teladan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.